Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin pemirsa dan teman-teman Bawaslu dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu riang gembira. Selamat berjumpa kembali bersama kami dalam program Bawaslu Bicara. Tentunya Bawaslu Bicara merupakan program Humas Bawaslu Kendal dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lewat Bawaslu Bicara ini tentunya masyarakat akan lebih tahu dunia pengawasan pemilu dan pilkada, bagaimana kinerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu akan terus bergiat untuk menjadi lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Program Bawaslu ini disiarkan live streaming melalui akun Facebook Bawaslu Kendal. Jadi dimanapun Anda berada, saat ini terus ikuti program ini. Pada edisi kali ini Bawaslu Bicara mengangkat tema generasi milenial peduli pemilu, di mana Bawaslu mengajak para generasi milenial untuk menjadi kader pengawas partisipatif. Untuk membahas hal ini telah hadir di samping saya ada Pak Ahmad Ghazali. Selamat pagi Pak Ahmad Ghazali, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Dan juga ada peserta SKPP Bawaslu tahun 2020 dan ada Mbak Hikmatus Sobat. Selamat pagi Mbak Hikmatus Sobat. Baik, yang pertama saya akan ke Pak Ghazali terlebih dahulu. Kita akan tanya terkait dengan SKPP. Mungkin kepada Pak Ghazali, bisa nggak? Oh ya, mungkin bisa dikenalkan dulu Pak Ghazali itu siapa? Mungkin silahkan perkenalan dulu deh. Terima kasih Mas Lapet. Saya ini Ahmad Ghazali, Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga di Bawaslu Kabupaten Kendal. Sebelumnya saya duduk di Panwascap juga, pengawas kecamatan Mas Lapet tahun 2000, sebelumnya tahun 2019 dari divisi penanganan penganggaran. Oke, dilanjut untuk saya. Apa yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan SKPP? Mungkin bisa dijelaskan terkait program SKPP dari ini itu bagaimana teknisnya Pak? SKPP. Mas Ipin. Ini sudah bicara tentang teknis, saya perlu sampaikan bahwa SKPP itu dicetuskan oleh Bawaslu RI itu bertepatan pada ulang tahun Bawaslu RI pada tanggal 9 April 2020 oleh Pak Ketua Bawaslu RI, Pak Han, kemudian diresmikan pada tanggal 2 Mei bertepatan pada Hari Pendidikan Nasional. Nah, itu biasa bukanya diresmikan dan dibuka pada tanggal 2 Mei 2009 pada tanggal 2 Mei 2020. Oke. Sebelum juga ke sana, kalau saya sampaikan bahwa misi Bawaslu itu adalah diantaranya untuk mendorong pengawasan partisipatif yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dengan munculnya SKPP itu adalah sebagai alat untuk menyampaikan misi Bawaslu kepada masyarakat. SKPP ini bertujuan yang pertama, ini adalah untuk menggugah partisipasi masyarakat berkenaan dengan visi. Visinya adalah untuk mendorong masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif, meningkatkan partisipasi masyarakat berkenaan dengan pemilihan, pemilu atau pilkada. Tujuan adalah membuat partisipasi masyarakat. Yang kedua, SKPP ini adalah untuk menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat umum dari Bawaslu yang sebagai kepanjangan dari pemerintah. Bahwa pemerintah itu begitu lewat Bawaslu kepada masyarakat. Bahwa masyarakat itu tetap diperhatikan oleh pemerintah.
bentuknya Bawaslu dengan SKPP yang membentuk sebuah sarana pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah SKPP adalah SKPP untuk pembentukan pusat pendidikan yang berbasis masyarakat. Oke. Artinya SKPP ini mau tidak mau dengan munculnya pandemi COVID atau pandemi non alam ya, non bencana alam itu mau tidak mau kita harus daring ya. Dengan metode yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kita mungkin SKPP itu muncul sejak 2018, tapi SKPP daring itu 2020. Jadi SKPP daring itu 2020, SKPP sebelumnya itu 2018 pernah diadakan, dan itu sifatnya tidak daring, artinya konvensional. Jadi tetap ada pendidikan, karena SKPP ini adalah sarana pendidikan, maka sebelumnya sudah bentuknya konvensional, dahulu yang daring itu 2020. Kemudian yang keempat adalah menciptakan aktor pengawas dan kader penggerak pengawas. Ya. Jadi yang mungkin sebelumnya kita ada diskusi berkenaan dengan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat berkenaan dengan pemilu. Ya, diantaranya adalah memberikan sarana pendidikan ini setelah mereka tahu bahwa demokrasi itu harus dilaksanakan dan itu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan negara ini, maka perlu adanya pengetahuan sampai tingkat bawah. Dan munculnya SKPP oleh Bawaslu itu adalah menciptakan aktor ini, satu untuk pengawasan, yang kedua sebagai kepanjangan dari Bawaslu untuk memberikan pendidikan yang lanjutan kepada masyarakat yang sifatnya umum. Itu berkenaan dengan tujuan. Kemudian untuk menginisiasi SKPP yang berkenaan dengan pendidikan berbasis masyarakat atau pengawasan partisipatif atau pengawasan berbasis masyarakat, itu namanya pengawasan partisipatif. Itu setelah dilangsungkan oleh Bawaslu melakukan ditindaklanjuti sampai di tingkatan kabupaten kota, termasuk di Kabupaten Kendal itu kita ada 72 pendaftar. Jumlah peserta ada 72, laki-laki itu ada 42, kemudian yang perempuan 30, termasuk di sebelah saya ini. Salah satunya adalah yang perempuan. Kemudian peserta yang lolos seleksi ada 70, yang 30 perempuan lolos semua. Kemudian yang mengundurkan diri 2 ya. Peserta yang tidak lolos seleksi ada 2. Kemudian peserta pengunduran diri itu ada 2 juga, laki-laki 1, perempuan 1. Jumlah peserta yang ikut tahapan ada 68. Kemudian jumlah peserta yang lolos audio ada 51, terdiri dari laki-laki jumlahnya ada 26 dan yang perempuan 25. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi mengapa Bawaslu memilih generasi milenial sebagai kader pengawasan partisipatif, dan itu apa? Mengapa? Terima kasih. Untuk peserta SKPP itu ada batasan umur minimal 17 tahun, maksimal adalah 30 tahun per Mei 2020. Tema dari SKPP adalah sekolah dan sebagai yang akan menjadi dengan tujuan yang keempat yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa tujuan dari SKPP adalah menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan yang berbasis masyarakat. Yang berbasis masyarakat sudah saya sampaikan adalah pengawas partisipatif itu. Kemudian dari sekolah ini
untuk jangka ke depannya kita mengambil kader-kader milenial itu karena harapan ke depannya bisa transfer kepada masyarakat umum. Itu. Baik, yang terakhir Pak, untuk tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan Bawaslu Kendal setelah para peserta ini lulus dan menjadi kader pengawas partisipatif? Tentunya di Kabupaten Kendal ini sedang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 tentunya. Ini peran dari kader pengawas partisipatif dari Kabupaten Kendal itu harapan Bawaslu Kabupaten Kendal seperti apa? Harapan ke depan setelah selesainya SKPP, Bawaslu Kabupaten Kendal berharap kepada alumni SKPP 2020 yang pertama adalah menjadi pengawas partisipatif. Yang kedua, dia sebagai aktor penggerak untuk memberikan transfer knowledge, transfer tentang pengawasan, skill-skill pengawasan kepada masyarakat umum. Kemudian, dengan kader penggerak ini, harapan dari Bawaslu Kabupaten Kendal untuk tahun 2020 pilkada ini, kita akan nembus. Sebelumnya kita pemilih partisipasi di Kabupaten Kendal itu jumlah keadilan cukup rendah di bawah 80%. Harapan kami dengan adanya alumni SKPP ini untuk ke depan 2020 pilkada ini lebih dari 80%. Dan juga sebagai penggerak untuk pengawas partisipatif. Ketika nanti di atas usia 25 ketentuan yang lama, mereka mau berkontribusi untuk jadi pengawas TPS juga. Nanti legalitasnya nanti kan ada sertifikasi untuk dilampirkan dalam pendaftaran untuk berkontribusi. Baik, saya akan menuju ke Mbak Soba sebagai peserta SKPP daring di tahun 2020. Halo Mbak Soba, apa kabar? Iya, baik Mbak. Oke, ini pertama-tama ini saya mau tanya nih Pak, dapat informasi dari mana sih terkait dengan pendaftaran SKPP daring ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, seluruh pemirsa yang menyaksikan live pagi hari ini juga. Saya ucapkan semangat pagi. Oke, pertama kali menerima informasi itu dari Instagramnya Bawaslu RI. Kemudian dari Bawaslu Jateng juga posting gitu kan, termasuk juga di Bawaslu Kendal juga posting gitu. Terus dari situ sebenarnya semuanya berawal dari rasa penasaran sih, maksudnya kayak apa sih SKPP daring itu, sekolah kader pengawas partisipatif itu seperti apa. Terus pas waktu saya lihat brosur pamflet yang ada di Instagram itu, saya tidak langsung mendaftar. Sebelumnya saya Google dulu apa sih SKPP dulu. Pastinya saya harus tahu dulu dong, maksudnya SKPP itu apa sebelum nanti saya memutuskan untuk mendaftar ikut. Maksudnya benefitnya apa, dalam arti, terus kemudian materinya juga apa saja gitu kan. Itu saya Google dulu, cari tahu gitu kan di Google. Setelah Google baru mulai daftar deh. Tapi kayaknya saya daftarnya tuh hari terakhir ini, hari terakhir. Oke. Memang sengaja gitu. Oke. Untuk motivasi, apa yang memotivasi Mbak Soba ini bisa mendaftar sebagai kader pengawas partisipatif? Motivasinya apa sih? Oke. Pertama motivasinya itu tadi karena mungkin dari rasa penasaran dulu kan. Terus yang kedua adalah mengisi waktu luang juga sebenarnya. Itu kan diselenggarakan pas kemarin Ramadan kan juga. Jadi kebetulan lagi di rumah, jadi ya udah it's okay, why not gitu buat mengikuti SKPP daring itu. Tapi yang pasti ada 3 hal yang sangat memotivasi saya. Yang pertama adalah ilmunya pastinya ya kan. Karena di situ nggak mungkin saya dapat ilmu yang super detail dari awal mulai. Itu kan ada 8 materi. Itu nggak mungkin saya dapat ketika di bangku perkuliahan, karena memang jurusan saya bukan di ilmu politik ataupun di ilmu hukum gitu kan.
Jadi itu mungkin lebih kepada menambah ilmu wawasan baru, kemudian juga dapat new experience juga, pengalaman baru di mana kita belajar dari rumah, karena ini kan pertama kali mungkin ya. Pertama kali, bahkan SKPP daring pun juga pertama kali ini di tahun 2020. Kalau dulu mungkin tahun 2019, 2018 itu diselenggarakan secara konvensional gitu. Nah, jadi selama ada kesempatan dan ada peluang itu, why not buat kita ambil gitu. Dan kapan lagi juga kan kesempatan nggak selamanya datang 2 kali, nggak tentu juga datang di tahun berikutnya pun juga kita nggak tahu juga kan itu bakal ada lagi apa enggak gitu. Jadi selama ada kesempatan, wah itu untuk kita take itu, buat kita ambil itu sih. Terus yang ketiga pasti kita dapat keluarga baru, kita dapat teman baru, kita dapat relasi baru, termasuk keluarga baru Bawaslu. Gitu. Boleh saya menyebut Bawaslu sebagai keluarga baru? Tentu saja boleh. Nah itu, jadi banyak sekali bonusnya di situ gitu. Mulai dari teman baru gitu kan, terus keluarga baru, ilmu baru, pengalaman baru, dan etc. Ya mungkin minta pendapatnya dong terkait dengan adanya SKPP ini. Nah, fungsinya apa itu? Dari apa namanya, dampak positifnya dilaksanakannya program SKPP daring ini? Yang pasti sangat bermanfaat ya, terutama yang perlu saya tekankan di sini adalah ini kan pendidikannya secara gratis, ya kan? Secara gratis kita bisa akses di media sosial dan kita bisa akses kapanpun dan dimanapun juga, bahkan ini juga apa ya istilahnya benar-benar benefitnya menurut aku sangat luar biasa, karena dari situ apa ya, aku hanya ingin pesan kepada teman-teman yang mengikuti SKPP daring dimanapun Anda berada gitu. Jadi ketika kita mengikuti sesuatu, entah itu organisasi, entah itu komunitas, entah itu pendidikan apapun lah di luar sana itu, jangan pernah kita kayak memfokuskan after this kita bakal dapat apa gitu. Tapi kita harus mengubah pola pikir kita. After this kita bisa kontribusi apa untuk our country, untuk negara kita gitu. Jadi yang tepat, karena kapan lagi kita bisa berkontribusi untuk negara kita, bangsa kita. One of example yang dengan mengikuti SKPP daring ini, karena dengan mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif kita dapat pembelajaran tentang pengawasan pemilu. Artinya itu kita membentuk mental kita untuk menjadi generasi yang peduli terhadap negara, peduli nantinya kita memilih pemimpin yang memang kredibel pastinya, karena gimana pun juga pemimpin, apalagi ini bentar lagi kan mau pilkada nih, dan kita sebagai generasi milenial yang pasti kita harus memilih pemimpin yang memang benar-benar bertanggung jawab dan kredibel gitu. Lo berjudul tadi, karena secara gak langsung itu pemimpin itu mempengaruhi semua aspek kehidupan. Jadi buat teman-teman yang mungkin, jadi saya pernah nulis ada 3 golongan pemuda milenial yang maksudnya terhadap pemilu. Yang pertama, saya sebutnya apa? Yang pertama adalah generasi milenial yang aktif. Yang aktif itu ya one of example dengan peduli terhadap pendidikan politik, kemudian mungkin salah satu hal contohnya mengikuti SKPP daring ini. Itu secara gak langsung mereka ada keinginan untuk aktif ikut memantau politik di negeri ini. Yang kedua, P itu pasif. Ada generasi milenial yang pasif. Pasif itu dia tuh sebenarnya peduli, tapi dalam arti dia tuh nggak tahu mau bergeraknya seperti apa. Itu pasif. Yang ketiga itu apatis. Apatis itu apa sih? Apatis itu adalah generasi milenial yang acuh tak acuh. Jadi benar-benar mereka kayak mikirnya ya apa sih, pemilu juga nggak bakal ngefek juga ke kehidupan aku kayak gitu. Nah itu adalah contoh generasi milenial yang bersifat apatis gitu. Nah yang menjadi PR kita bersama mungkin lewat SKPP daring ini, generasi milenial yang kategori pasif
bisa kita libatkan dalam SKPP sehingga nantinya bisa menjadi generasi yang aktif. Pada kesimpulannya kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, yang acuh tak acuh atau generasi apatis tadi, bisa kita dorong untuk minimal pasif dulu. Kita nggak bisa kan maksa orang langsung seketika itu bisa aktif, nggak bisa. Ada step by stepnya. Jadi minimal yang acuh tak acuh ini dengan adanya SKPP dari ini bisa menjadi pasif. Dalam arti dia peduli, dia ada keinginan untuk peduli, tapi dia hanya memantau dari kejauhan, mungkin hanya stalking atau baca-baca konten-konten tentang kepemiluan kayak gitu. Tapi kan dalam artian dia ada keinginan untuk peduli itu. Minimal naik satu level menjadi generasi yang pasif. Syukur-syukur yang awalnya apatis atau acuh tak acuh ini bisa menjadi aktif lewat SKPP daring. Baik. Yang terakhir ini, Pak. Bisa diajak dulu para generasi milenial dimanapun untuk ikut serta mengawasi perhelatan pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020. Ajak mereka semuanya. Disuruh jadi influencer gitu. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Teman-teman dimanapun teman-teman berada gitu di seluruh Kabupaten Kendal maupun teman-teman yang berada di manapun gitu yang melihat live streaming pagi hari ini, saya Nur Hikmatus Sobah mengajak seluruh generasi muda yang ada di Indonesia, ya, terutama di Kabupaten Kendal, karena saya perlu ingatkan bahwa Kendal itu kemarin angka tingkat kerawanannya nomor 1 ya di Jawa Tengah, dan ini menurut saya cukup mencenangkan. Jadi kapan lagi kita mau peduli kepada kabupaten kita yang nantinya tanggal 9 Desember ya betul. Tanggal 9 Desember 2020 mari kita awasi pilkada 2020 ini agar nantinya yang menjadi pemimpin di Kabupaten Kendal ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang berdedikasi untuk masyarakat dan yang pastinya kredibel dan memasyarakatkan masyarakat gitu. Oke. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ghazali dan Mbak Hikmatus Sobah. Baik sahabat Bawaslu semuanya, demikianlah program Bawaslu acara pada edisi kali ini. Silahkan semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus program Bawaslu Bicara. Jangan lupa terus tonton dan ikuti terus program Bawaslu ini. Kami dari tim Humas Bawaslu Kabupaten Kendal mohon undur diri, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepet banget? Tidak ada. Tanya dong.